harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Nah, ketemu lagi kita untuk kita membahas, ngobrol beberapa hal, bincang-bincang, Iya. bincang-bincang lagi. Bincang-bincang berfaedah. Bincang-bincang berfaedah. Kilas balik sih, kenapa kita kasih nama ini bincang-bincang berfaedah? Sebenarnya ini adalah konten tentang kita sharing pengalaman pribadi kita sharing tentang apa yang kita alami, kita rasakan. Betul. Kayak gitu, dan mungkin ketambahan dengan beberapa pengetahuan kita kayak gitu untuk kita bagikan ke teman-teman, bukan untuk pamer atau untuk ngapain, tapi kita mau berbagi biar teman-teman yang sedang mengalami atau ada fase dalam fase seperti kita ini juga merasa bahwa oh ya kita ada temannya, betul. kita tidak sendirian, oh ternyata orang lain juga mengalami hal yang itu. Maka kita bilang ini adalah bincang-bincang berfaedah, bincang-bincang yang semoga bisa menjadi insight, wawasan inspirasi, wawasan baru buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang tentang satu topik menarik nih. Iya. Apa itu topiknya? Nah, jadi ceritanya, ini story dulu nih. Ceritanya tadi siang saya tuh buka Instagram nih. Kan saya seorang Instagramer. Kayak gitu. Jadi buka Instagram namanya apa? Enggak tahu juga ya. Pokoknya saya cuma pecinta Instagram aja kayak gitu. Maksudnya akunnya apa namanya, ID-nya? Oh, akun Intan. Instagramku Dewi Intan P. I-nya cuma 1. Jangan lupa like. Enggak like, follow. Oh, follow. Oke. Gitu. Nah, aku tadi lagi buka Instagram gitu dan keingat teman aku sedang posting, tiba-tiba teman aku postingnya kayak gini. Perlu nggak sih kita ngundang mantan di acara pernikahan atau di acara bahagia kita dengan pasangan kita? Kayak wah, gitu. Ini menarik. Oke. Karena langsung. itu pernah jadi perdebatan antara saya dengan Kak Simon dan kami pernah berdiskusi tentang perlu nggak sih mantan itu diundang kayak gitu. Pernah kan kita bicara tentang itu gitu. Nah, kalau teman-teman di sana sedang mempersiapkan pernikahan dan galau, kira-kira siapa sih yang mau diundang kayak gitu. Terus mantan tuh perlu diundang nggak sih? Yuk kita diskusi bareng. Kalau menurut Kak Simon gimana? Perlu nggak sih mantan itu diundang? Kalau saya sih sebenarnya masing-masing orang punya ceritanya masing-masing, hubungan dia dengan mantannya, lika-liku perjalanan cintanya itu kan tentu berbeda-beda. Apa yang akan saya sampaikan tentu ini hanya sangat subjektif teman-teman ya. Jadi berdasarkan based on my experience. Jadi berdasarkan pengalaman saya. Saya pikir kalaupun tidak ada masalah yang kemudian mengganjal hubungan mereka dan mereka bisa baik-baik, termasuk misalnya kami bisa baik-baik dan itu tidak membuat kita menjadi membenci satu dengan yang lain, nggak apa-apa untuk mengundang mantan hadir dalam acara bahagia kita dengan pasangan yang lain. Bagi saya sih itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Sejauh itu memberikan kenyamanan baik untuk pasangannya yang sekarang ataupun juga untuk mereka berdua. Jadi itu sudah selesai misalnya. Jadi nggak apa-apa selama sejauh ada komunikasi yang baik seperti itu. Kalau menurut Intan gimana? Nah, nampaknya ini dia nggak setuju. Saya bukan nggak setuju, itu tadi sedikit cerita juga ya. Jadi tadi waktu aku baca itu, kemudian aku sempat posting itu di story WhatsApp kayak gitu. Dan ada teman aku yang sempat komen katanya perlu, dan akhirnya kami diskusi tentang ternyata perlu apa tidak gitu. Sampai akhirnya jawaban saya adalah gantung. Jawaban saya adalah coba akan saya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Wow. Kenapa? Karena
selesai itu baik-baik, ya nggak masalah. Tetapi itu kan sudah menjadi bagian di masa lalu. Untuk apa kita bawa itu di masa saat ini atau di masa yang seterusnya? Mengundang mantan, saya sih kalau aku secara pribadi sih antara iya dengan tidak kayak gitu. Biasanya akan saya tanyakan dengan pasangan saya, makanya saya pernah juga tanya sama Kak Simon, karena Kak Simon pernah nanya gitu, kalau misalkan mengundang Pip, salah satu mantannya Kak Simon kayak gitu, kira-kira gimana gitu. Saya tanya, berarti kalau gitu saya bisa dong undang mantan saya kayak gitu ke acara nikahan kita gitu. Dan Kak Simon bilangnya urgensinya apa ya, sama saya akan tanya juga urgensinya apa, kenapa kita harus mengundang mereka kayak gitu. Maksudnya itu menjadi sesuatu yang penting nggak sih kayak gitu. Apalagi kalau saya melihat, karena kami rencana menikah di masa-masa pandemi, pasti semua akan dibatasi, tamu undangan akan dibatasi, tidak bisa sebebas sebelum, harus ikut protokol. Benar, tidak bisa sebebas saat masa normal dulu kayak gitu, masa yang undangan 1.000, undangan 1.500 masih bisa kayak gitu. Tidak bisa, sekarang sudah tidak bisa, sehingga pasti akan benar-benar memilih siapa yang akan diundang kayak gitu. Nah, pertanyaannya jadinya kalau gitu, kalau misalkan ada opsi lain selain mantan, kenapa kita harus mengundang mantan? Kalau saya bilang begitu, dan sangat tidak enak. Bagi saya secara pribadi kan saya juga merasa kayak orang itu bertemu dengan mantannya, saya bilang lah, saya pernah bertemu dengan mantannya Kak Simon gitu, dan di sini tuh merasa kayak itu cewek yang pernah dulu disayangi dan dicintai oleh Kak Simon, walaupun itu dulu, tapi kan dirasa di sini kan ada rasa yang mungkin kita saksikan satu video menarik ini. Jadi ada mantan yang diundang dalam pernikahan dan itu sangat dramatis ya. Pasti yang video yang kayak gini tuh enggak usah. Oke, kita nonton sebentar ya, habis itu kita lanjut. Bisa dapatkan kau sepenuhnya, aku terluka.
gimana pendapat Intan soal video tadi? Ya itu salah satu konsekuensi kalau kita ngundang mantan. Salah satu ya, saya bilang bukan soal dari sekian banyak konsekuensi. Bukan itu menjadi satu-satunya konsekuensi, tapi salah satu. Kenapa? Karena bisa jadi di video tadi itu kan si ceweknya juga belum tentu mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan kenapa mereka putus. Jadi belum benar-benar legowo, belum benar-benar ikhlas untuk berakhir, dan tahu-tahu mendapatkan informasi kalau si cowoknya sudah menikah atau memang ya banyak faktor lah kayak gitu. Makanya saya bilang itu ya salah satu dari sekian banyak konsekuensi dan kemungkinan yang terjadi gitu. Nah, nggak tahu kalau Kak Simon. Oh, apa ya, kalau pendapat saya yaitu jadi nggak kuat tahan dengan nanti pasangannya menikah, akhirnya ceweknya nangis. Mungkin lagunya itu kau yang di sana, apa lagunya? Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Sudah, nanti kita lanjut lagi. Jadi mungkin lagunya seperti itu. Tapi tapi so far apa namanya itu adalah si ceweknya mungkin tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi gitu ya. Ya orang posisi seperti itu kan dia akan merasa bahwa oh ya kuat, aku bisa kayak gitu. Tapi begitu sampai di lokasi, ya mungkin ternyata dia nggak sekuat yang dia pikirkan. Kadang kan kita merasa bahwa oh ya kita sanggup, kita mampu, kita kuat menghadapi ini. Tapi ternyata sebenarnya ya nggak seperti itu juga. Kita ya rapuh kayak gitu. Ringkih rapuh kayak gitu. Jadi begitu kita dihadapkan pada apalagi mungkin melihat orang yang dulu pernah kita sayang, kita masih cinta, tiba-tiba dia sudah naik ke pelaminan dengan orang lain, kan ya rasanya gimana ya? Kalau saya karena saya perempuan ya, saya pasti akan merasa kayak ikhlas nggak ikhlas. Dulu kita pernah makan bakso di pinggir jalan, pernah makan angkringan, kemana-mana sama-sama, pernah gitu. Jalan-jalan pegangan tangan, pernah saling berpelukan, terus tiba-tiba sekarang orang yang dia peluk, orang yang dia gandeng, orang yang diajak makan bukan lagi kita tapi orang lain kayak gitu. Wah, hancur ya. Rasanya, aduh. Nah, ini kira-kira ada nggak tips-tips untuk kemudian kita berhubungan dengan mantan? Ini apakah kita butuh nggak apa-apa sih masih berhubungan dengan mantan, atau gimana sih kita kalau sudah punya mantan? Tips itu nggak bisa disampaikan maksudnya nggak bisa kita generalkan semuanya sama ya, karena pasti itu akan ada nilai subjektivitas kayak gitu. Dalam artian ya ada mungkin pasangan yang bisa saling menerima kayak gitu. Oh ya udah, mantan kan masa lalu, kamu masih berhubungan dengan mantan ya it's okay gitu. Tapi itu memang perlu saya nggak bilang harus dicurigai sih, tapi memang perlu dipikirkan kembali, dan itu kedewasaan berpikir kita. Tapi kalau saya secara pribadi, tipsnya akhirnya jatuhnya ke saya timpakan, saya jatuhkan ke diri saya sendiri. Kalau saya secara pribadi ketika itu sudah jadi mantan, ya sudah lebih baik tidak berhubungan sama sekali kayak gitu. Bukan berarti akhirnya memutuskan, walaupun mereka satu kota misalnya, berdekatan tinggalnya misalnya. Bukan akhirnya kita sama sekali tidak menghubungi. Mungkin di event-event tertentu misalnya kayak hari raya besar agama yang diyakini oleh kedua belah pihak, misalkan saling mengucapkan selamat, ya mungkin itu enggak apa-apa gitu. Tapi tidak yang akhirnya intens berhubungan, karena bagaimanapun akan menjaga perasaan. Sejujurnya saya bilang kenapa saya sampaikan ini, saya banyak sekali dapat konseling pernikahan mengenai pasangan suami istri yang selingkuh, dan selingkuhnya dengan siapa? Mantan mereka sendiri. Bukan berarti akhirnya saat itu semua sudah beres, baik-baik saja, akhirnya ya sudah kita tetap menjalin silaturahmi, tetapi bagaimanapun itu pernah punya rasa. Pernah bersama, pernah saling rasa, mencintai. Pernah saling mencintai, walaupun sudah diputuskan dengan pernikahan. Maksudnya ya
mungkin mantan sudah menikah, kita sudah menikah kayak gitu, tetapi kan kita pernah punya rasa. Kembali bahwa otak manusia tidak didesain untuk melupakan. Otak manusia masih bisa tetap mengingat. Bahkan mungkin rasanya tidak ada, tapi menumbuhkan rasa itu masih bisa. Kenapa? Karena otak manusia jadi luar biasa. Rasa yang pernah ada kan. Rasa yang pernah ada kayak gitu. Jadi kalau rasa yang pernah ada itu diulang-ulang terus, ya jadi akhirnya kejadian ya. Benar kayak gitu. Jadi ketika saya melakukan konseling keluarga dengan kasus perselingkuhan dan ternyata salah satu kembali kepada mantannya, mantan pacar, mantan gebetan atau mantannya kayak gitu. Mantan teman kelas. Bisa juga kan? Bisa juga. Kalau ada acara-acara reuni gitu. Mantan, iya bisa juga, itu bisa jadi kayak gitu. Dan apa ya, pernikahan itu nanti pasti akan ada titik di mana biasa 5 tahun pertama itu banyak sekali pertengkaran, kejenuhan. Kemudian nanti 5 tahun kedua itu juga nanti pokoknya sudah masa 10 tahun tuh akan ada masa-masa di mana kejenuhan. Iya, jenuh dengan pasangan. Tiba-tiba mantan muncul atau kita masih belum move on. Kalau move on mungkin sudah move on, tetapi kita belum benar-benar memutuskan silaturahmi dengan mantan. Maksudnya ya masih menghubungi mantan, walaupun ya saya nggak bisa bahwa itu akan terjadi, tidak. Tapi ini kan kembali ke kedewasaan berpikir kita kan kayak gitu, dan masih menghubungi mantan. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah yaitu perselingkuhan. Kembali lagi CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama bukan yang cinta lama bersemi kembali. Oh, cinta lama belum kelar. Oh, belum kelar ya. Jadi CLBK, cinta lama belum kelar kayak gitu. Jadi belum kelar, perlu dikelarkan. Perlu diselesaikan maksudnya. Sehingga ya sudah, akhirnya terjadilah yang namanya perselingkuhan karena mantan. Sehingga hal-hal yang seperti itu, jadi kalau saya secara pribadi memutuskan untuk ya sudah, kalau sudah berakhir hubungan dengan mantan, ya sudah berakhir. Mungkin masih akan tetap menghubungi, tetapi hanya sekedar memberikan ucapan. Misalkan kalau ucapan ulang tahun mungkin tidak ya, mungkin habis itu saat itu langsung saya lupakan, biasanya langsung hilang, saya nggak ingat lagi kapan dia ulang tahun. Tapi ya karena saya Kristen, Natal kayak gitu, dan beliau juga beragama sama, jadi mengucapkan selamat Natal kayak gitu, mungkin masih kayak gitu, tetapi hanya sekedar sampai pada ucapan selamat Natal. Ketika itu direspon balik, ya sudah tidak lagi berhubungan, tapi tidak lagi menyimpan nomor handphone juga. Oh, ini menarik ini tidak boleh menyimpan nomor handphone ini. Tidak. Maksudnya gimana? Karena ada kecenderungan untuk kita menghubungi kalau kita masih menyimpan. Atau apa istilahnya, lihat-lihat Instagramnya, Facebooknya, gitu itu ya. Saya. Gitu. Tapi kalau itu ya memang akhirnya lebih membatasi banyak. Mungkin kalau Instagram, Facebook ya hanya sekedar mengucapkan selamat Natal ya mungkin masih tidak apa-apa sih gitu, atau ngetek tapi misalnya selamat Natal, gambar pohon Natal misalkan, selamat Natal, kemudian di tag ke teman-teman, dan termasuk dia dan banyak. Ya itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi ya kembali lagi bahwa kita tetap punya batasan. Tapi kalau saya sih secara pribadi, ketika sudah jadi mantan ya semua sudah berakhir, dalam artian sudah tidak lagi menyimpan nomor HP, tidak lagi menyimpan, lagi ngefollow di IG, di Facebook, tidak intens komunikasi lagi. Sudah benar-benar memutuskan. Kenapa? Karena saya harus menjaga diri saya dan pasangan saya. Gitu. Karena saya juga mudah jatuh kayak gitu, dalam artian mau kayak gitu. Mungkin teman-teman. Tapi sebentar sebelum ke teman-teman, kalau Kasimas sendiri gimana? Kalau apanya yang gimana nih? Ini pertanyaan gimana ini? Kan tadi kan saya udah jawab nih. Apa tadi yang kalau saya panjang lebar tadi ya? Lebih baik sih tidak kayak gitu. Nah kalau Kasimas secara pribadi gimana? Apakah tidak masalah masih berkomunikasi, menjalin relasi baik dengan mantan, bahkan setelah pernikahan masih sering hai deh, apa kabar? Atau say hello apa gitu. Ini mau dijawab nggak nih? Ya dijawab lah. Oke. Kalau saya sih gini, memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi
Karena laki-laki. Tapi mantan Anda perempuan kan? Bukan, maksudnya saya laki-laki, Intan itu kan perempuan. Oh, iya. Menjawabnya itu kan juga berbeda sebenarnya. Posisi laki-laki dan perempuan Ini itu perasaan saya sudah nggak enak nih. berbeda. Jadi, oke, kalau saya ditanya gimana dengan mantan, saya akan menjawab bahwa yang lebih penting adalah kita tidak memprioritaskan mantan. Jadi mantan itu tidak menjadi pusat perhatian kita atau menjadi satu-satunya yang kita ingat terus. Ya sudah, sama sih udah dilupakan. Nah, yang paling penting bagi saya adalah fokus dengan hari ini. Dengan siapa sekarang kita sedang membangun hubungan. Nah, disitulah kemudian menjadi titik poinnya, kan? Tapi begini, memutuskan silaturahmi dengan mantan itu memang tidak wajib juga. Tapi ya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita bisa jatuh atau tidak. Kalau misalnya potensi kita bisa kembali lagi, cinta lama belum kelar itu, saya pikir ya sudah, kita selesaikan aja. Kita nggak usah berhubungan dengan dia karena nanti kita akan jatuh kembali. Tapi kalau memang kemudian kita menganggap diri kita bisa dan kita selalu menyertakan pasangan kita atau mengundang pasangan kita ketika berhubungan dengan mantan, yang no problem juga sebenarnya. Jadi intinya komunikasi sebenarnya, komunikasi kita dengan pasangan kita. Aku lagi gini, apalagi mantan misalnya punya hubungan bisnis dengan kita. Nah, itu juga agak repot ya teman-teman kalau punya hubungan bisnis. Saya itu gimana? No. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak boleh ya, karena nanti istrinya nggak tahu kalau lebih intens. Lebih intens ya. Apalagi kalau hubungan bisnis, pasti pertemanan intensitas bertemu itu pasti sering. Iya. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika dalam keseringannya itu. Oke. Kalau bagi saya gini ya, kita itu nggak bisa membatasi teman-teman untuk berhubungan ya dengan mantan. Tetapi kita masing-masing kita punya pengalaman dan komitmen atau kesepakatan antara pasangan saja sih. Ya memang, makanya tadi di awal sudah diawali oleh Kak Simon bahwa mungkin konten ini akan jadi sesuatu yang nilainya subjektif. Iya. Kenapa? Karena itu kembali kepada apa yang saya lihat, prinsip saya, begitu juga dengan Kak Simon gitu. Dan mungkin teman-teman punya prinsip yang lain. Dan kalau memang teman-teman sanggup, mampu, ya it's okay, nggak masalah. Dulu saya selalu merasa bahwa saya kuat gitu. Saya kuat kalau saya ketemu sama mantannya pacar saya kayak gitu. Tapi lulu juga. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak kuat bisa. Juga ya? Nggak kuat. Gitu. Jadi rasanya di sini tuh ada yang akhirnya pertanyaannya adalah pembandingan. Enggak. Mungkin deg-degan iya, tapi lebih ke membandingkan. Oh ya, dia kok kayak gini, kok saya gini gitu ya. Bukan apa poinnya? Enggak, bukan pembandingan yang kayak gitu, tapi membandingkan bahwa waktu Kasimon dengan Tit kayak gitu, apakah bisa sebahagia Kasimon dengan saya kayak gitu. Akhirnya ada pembandingan di dalam hati, bahkan sampai gini, karena mantannya Kak Simon itu adalah perempuan dan saya juga perempuan gitu, dan saya kadang-kadang jadi merasa kayak saya melihat perempuan yang jadi mantannya Kak Simon tuh cantik gitu. Apa jangan-jangan saya cuma jadi pelampiasan karena saya merasa saya nggak cantik gitu. Bisa jadi bisa jadi seperti itu. Jadi akan muncul perasaan tidak aman, insecure itu muncul kayak gitu. Apalagi ketika itu diundang dalam pernikahan. Apalagi misalkan yang saya tahu beberapa mantannya Kak Simon itu cantik, kurus, putih gitu, sementara saya sawo mateng, gendut kayak gitu, rambut hitam. Tapi kan Anda kan dipilih. Di antara semua kan beribu-ribu bintang di langit kan cuma satu yang bercahaya terang. Bukan perkara dipilih atau tidak dipilih, tapi lebih kepada jadi perasaannya tuh jadi merasa kayak perasaan Anda insecure. Iya, makanya tadi kan bilang subjektivitas. Saya merasanya saya jadi merasa nggak aman gitu. Jangan-jangan milih saya, ya memang milih saya karena ya mantan-mantannya nggak mau lah kayak gitu, atau karena nggak mau diajak nikah ya. Nggak mau diajak nikah lah, apalah. Kita nggak tahu ya. Tapi jangan kita buka di sini, nanti jadi seru jadi pembahasannya ya. Ya gitu. Jadi kesimpulannya, kalau saya boleh menyimpulkan. Oke, silakan. Kita sudah mau menyimpulkannya.
Sebenarnya saya nggak suka bagian dimana kesimpulan. Jadi saya pengennya tuh teman-teman juga punya kesimpulan sendiri. Tapi kalau saya secara pribadi, ini semacam memberikan salah satu opini saja. benar. Pendapat saya secara pribadi, saya sih menyarankan untuk tidak mengundang mantan dalam acara pernikahan. Sebaik-baiknya hubungan teman-teman. Kenapa? Karena mantan pernah jadi bagian terindah. Gitu. Mantan pernah jadi bagian terindah dalam kehidupan kita. Memori manusia itu bukan untuk melupakan. Memori manusia itu otak kita tuh memang akan selalu mengingat. Kejadian yang sudah berlalu itu akan selalu diingat. Itu pun sesuatu yang kita ingat itu bisa memunculkan perasaan itu kembali. Kalau kita undang, kita merasa kayak kita baik-baik aja nih dengan mantan, kita undang ke acara nikahan. Setelah pernikahan ternyata kita masih sering berkomunikasi dengan mantan, bahkan curhat kayak gitu dengan mantan gitu. Oh, curhat. Kalau menurut saya, kalau sudah sampai curhat itu berarti dia memiliki hubungan yang kurang baik ya dengan pasangannya, karena harusnya dia bisa curhat sama pasangannya sih. Iya kan, maksudnya kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin bisa sampai curhat atau jadi tadi rekanan bisnis dan lain sebagainya, intensitas ketemu, sehingga itu akan menumbuhkan peluang, menumbuhkan peluang ya, bukan artinya akhirnya ya pasti akan ini, enggak, tapi menumbuhkan peluang itu kemungkinan munculnya perselingkuhan dan kembali kepada mantan. Karena beberapa yang pernah saya hadapi punya kasus seperti itu. Saya sebenarnya lebih banyak menghadapi anak-anak, tapi kalau anak-anak bermasalah kan biasanya kami menggalinya tuh dari orang tua mereka. Jadi orang tuanya ditanya-tanya. Nah, dari orang tua itu baru kelihatan gitu. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Begitu. Iya. Dan ada pengalaman pribadi sendiri juga dalam pengalaman pribadi saya. Jangan nangis ya. Itu seperti itu juga kayak gitu. Sehingga dan itu ternyata untuk menyetop itu susah. Menyetop itu susah. Kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi untuk menghentikannya susah kayak gitu. Iya. Itu kalau Kak Simon, pandangan tadi Kak Simon menyatakan bahwa ya enggak apa-apa selama semuanya sudah clear, sudah beres, dan kita tahu bagaimana kita menyikapi tentang masa lalu kita. Itu kembali kepada kedewasaan berpikir. Jadi kalau saya sih sebenarnya hampir sama dengan Intan. Cuman hanya saja saya memberikan sedikit penekanan di mana bahwa kita itu mengenal diri kita sendiri. Sebab itu jangan kemudian mencoba-coba. Jangan mencobai diri kita sendiri. Jangan mencobai diri kita sendiri. Kita udah tahu kita nggak kuat, tapi kita melakukan itu gitu loh. Jadi biasanya kan jangan cobailah Tuhan Allahmu. Tapi ini jangan cobai dirimu sendiri. Dan yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa kita sudah punya pasangan dan kita perlu go forward, maju bersama pasangan kita dalam setiap suka dan duka dan dalam kehidupan ini sebenarnya. Jadi apa yang telah berlalu itu memang tidak harus menjadi cerita-cerita. Kalau Intan ini kan sering flashback, mungkin semua perempuan ya sering flashback. Kamu dulu gini nggak? Itu kenapa, untuk apa sih untuk kamu tanya-tanya itu masa lalu? Karena mungkin lebih kepada ada perasaan juga insecure, ketidaknyamanan, ketidakamanan. Jadi merasa bahwa yakin nih kayak gitu. Jadi ketidakpercayaan. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya yang penting kembali itu dikomunikasikan. Makanya kadang-kadang Kak Simon ya setengah-setengah juga jawabnya kayak gitu. Enggak, saya full jawabnya sekemampuan saya mengingat. Tapi pada ujung-ujungnya poinnya adalah apa yang mau kamu kejar kayak gitu. Pasti akan tanyain. Karena itu perasaan yang muncul, perasaan insecure, perasaan kayak merasa kayak benar nggak nih. Iya. Dan itu hal yang wajar ketika kita akan menghadapi pernikahan. Dan setiap kali mau menikah itu banyak sekali tantangan ya dalam cerita-cerita yang mau menikah itu banyak ada inilah ini. Pokoknya banyak tantangan. Tetapi satu hal, kita jangan patah semangat, terus maju dan tetap cayo gitu ya. Cayo gitu. Ya kan, kembali ke komitmen. Jadi komitmen. Jadi teman-teman, kesadaran kita untuk berhubungan dengan mantan iya atau tidak itu pilihan kita untuk ini. Tapi satu hal,
jangan CLBK, cinta lama Belum kelar. belum kelar. Kalau belum kelar, mendingan stop deh, jangan lanjut. Ya. Kalau memang belum kelar, belum selesai, ya coba diselesaikan sebelum mengundang mantan ke Iya. pernikahan. Nanti takutnya tiba-tiba mantan saya mau menyanyikan sebuah lagu buat mas yang di sana atau mbak yang di sana. Iya. Harusnya. Wah, itu nanti jadi penonton lagi. Undangan nanti pada bingung ya. Wah, ini berarti ini CLBK nih, cinta lama belum kelar. Oke Intan, sekarang Intan yang menutup video ini. Silakan. Sudah tutup. Ya udah ya seperti itu tadi teman-teman. Jadi ini adalah pandangan kami. Sharing kami ya. Sharing kami. Semoga dan nilainya bermanfaat. subjektif. Saya tidak bisa juga memberikan tips ya. Yang bisa saya berikan tips adalah coba tanyakan ke pasangan, kesepakatan bersama dengan pasangan, kedewasaan kita untuk berpikir juga, kedewasaan kita dalam menanggapi segala hal itu juga diperlukan di situ. Sehingga ya kembali ke teman-teman dan pasangan teman-teman, diundang tidak diundang semua nilainya sama. Kayak tadi Kak Simon tidak masalah, saya masalah, tapi kan kemudian kami saling berdiskusi dan kami putuskan untuk tidak kan? Tidak. Okay. Mungkin kita ajak teman-teman juga berkomentar di bawah, memberikan komentarnya. Ya, teman-teman bisa pandangan komen. teman-teman. Menurut teman-teman kira-kira gimana sih? Perlu nggak sih mantan itu diundang di acara nikahan kita? Bukan kita, mungkin nikahan teman-teman dan pasangan teman-teman. Iya, bukan karena kalau kita tuh kan judul. Kalau kami sih sudah sepakat untuk tidak gitu. Nah kalau teman-teman mungkin teman-teman punya masukan, mungkin punya pendapat lain, silahkan komen dan ceritakan pendapat teman-teman apa. Mungkin itu bisa jadi menguatkan ke teman-teman yang lain, iya, gitu, yang melihat video ini, kemudian membaca komen teman-teman, mungkin oh ternyata ada pandangan lain juga. Iya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena teman-teman juga apa yang teman-teman rasakan di belahan dunia manapun pun juga merasakan. Dan kita juga rasakan ya. Kita hadir ini untuk sedang bercerita saja, sharing-sharing aja, semoga bermanfaat. Ayo, Intan tutup. Oke. Tutupnya apa? Kita berdoa. Oke. Ya, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini. Supaya kita lebih semangat membuat konten-konten ya, bincang-bincang yang lebih bermanfaat lagi. Kalau teman-teman punya ide kita mau ngomong apa, silakan teman-teman komen juga. Atau teman-teman bisa DM juga, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di mana aja. Yang penting ada nama saya Dewi Puspita Desi dan Simon Salbunan. Silakan kita mau ngobrolin apa yang kira-kira menjadi satu kebutuhan teman-teman. Gitu. Oke, sampai jumpa di channel selanjutnya. Oke, bye. bye. God bless you.